2024. Mau cari tahu dulu tutorial cara hidup di masa pandemi. Nah ini nih, bentar ini di mana? Podcast kita. Loh, ini hostnya ya? Bukan. Jangan lama, mulai aja ya. Silakan. Ibu namanya siapa? Adisti. Saya Casna. Oke. Saya Adisti. Hai teman-teman, balik lagi sama aku di podcast kita. Tentunya dengan segudang pembahasan yang menarik ya. Dan kali ini pembahasannya gak kalah menarik karena relate banget nih sama masa yang sedang kita alami sekarang, yaitu pandemi COVID-19. Oke, tema kali ini adalah pembahasan mengenai komunikasi krisis di era pandemi COVID-19. Tentunya saya nggak sendirian ya, karena udah ada dua teman baru saya nih di sini. Ada Kak Casna selaku pengamat di bidang komunikasi dan juga ada Kak Uti dari pengamat bidang kesehatan. Coba kita tanya teman-teman ya, apakah kabar mereka baik? Baik. Alhamdulillah baik. Nah teman-teman perlu diingat, saya mau menginformasikan bahwa kegiatan ini telah menaati protokol kesehatan yang ada. Kak Casna dan Kak Utin serta saya sudah melakukan swab test tentunya untuk memastikan bahwa tidak dalam kondisi terjangkit virus COVID-19. Oke, kalau misalnya penasaran, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya ke pembahasan kali. Mungkin teman-teman di rumah udah penasaran banget gimana sih maksudnya krisis itu apa sih, kok pandemi masuknya ke krisis. Oke, jadi tuh aku sebenarnya penasaran diri sendiri ya. Aku tuh pengen tanya, apakah benar pandemi itu masuk ke dalam sebuah krisis? Mungkin boleh dijelaskan sebenarnya tuh krisis itu apa, atau karakteristiknya seperti apa? Mungkin ada contoh lainnya dan sebagainya. Mungkin boleh dari Kak Casna dulu. Oke, mungkin untuk pertama mungkin aku menyinggung pengertian dari krisis itu sendiri ya. Jadi krisis ini kan suatu keadaan darurat, keadaan yang mengancam, yang bisa berdampak gitu, memberikan dampaknya itu mengganggu kehidupan di berbagai bidang. Nah karena dia mengganggu, dia memberikan dampak, maka artinya itu kan krisis harus diatasi gitu. Betul. Nah contoh dari krisis ini ya tidak jauh-jauh dengan yang namanya pandemi. Nah kenapa pandemi masuk di dalam krisis? Ya karena pandemi ini memberikan dampak gitu. Seperti yang kita lihat saat ini, kita tuh kan menjadi melakukan segala sesuatunya itu kita dibatasi gitu. Kita nggak boleh keluar rumah, kemudian kita juga keluar harus menggunakan masker, kita harus melakukan tes PCR, swab test dan segala macam gitu. Nah kemudian terkait krisis ini sendiri, kalau misalnya dalam segi pandemi gitu ya, itu kan termasuk dalam kesehatan. Tapi krisis itu sendiri contohnya banyak. Krisis itu nggak cuma di bidang kesehatan aja. Krisis itu ada di bidang, contohnya ya bisa dari segi bidang pangan, krisis kelaparan gitu ya. Kemudian juga krisis kebocoran teknologi seperti nuklir yang bisa menyebabkan radiasi dan lain sebagainya. Nah kemudian karena pembahasan kita pada hari ini berfokus di bidang kesehatan ya, temanya itu adalah komunikasi krisis di era pandemi COVID-19. Maka sebenarnya kalau misalnya kita ingin membedah lagi, krisis di era pandemi ini bisa dibagi ke dalam beberapa fase. Nah fasenya itu ada 3. Yang pertama itu ada fase pre-krisis, yang kedua itu ada fase krisis, dan yang ketiga itu ada fase post-krisis. Untuk fase pre-krisis ini adalah fase persiapan, tahap di mana harapan bahwa pemerintah atau pihak yang berwenang ini melakukan upaya-upaya tindakan untuk bersiap menghadapi krisis. Yang kedua itu ada fase krisis. Fase krisis ini adalah fase ketika krisis sudah terjadi. Nah, ketika krisis sudah terjadi, maka artinya sudah memberikan dampak di berbagai bidang, dan artinya harus ditanggulangi, diatasi seperti itu. Dan kemudian untuk fase yang terakhir itu adalah fase post krisis. Ini adalah fase ketika krisis sudah mereda, dan dalam artian krisis ini meskipun belum selesai, maka sudah
ada di tahap penyelesaian seperti itu. Oh, berarti apa yang tadi sudah saya singgung di awal tuh betul ya, bahwa pandemi ini masuk ke dalam salah satu krisis, karena kan seperti kita ketahui ya, tadi sudah dijelaskan bahwa krisis itu terjadi ketika terdapat perubahan sistem dari masyarakat sendiri, mengganggu kehidupan masyarakat dan sebagainya. Nah, karena tadi kita sudah disinggung juga nih mengenai fase-fase krisis, sebetulnya tuh saya penasaran, mungkin dari pendapat Kak Utin ya, bagaimana, apakah pemerintah ini sebagai pengamat kesehatan, saya tuh penasaran bagaimana pemerintah menanggapi atau bertindaklah dalam setiap fasenya. Apakah tindakan pemerintah sampai saat ini di fase krisis ya kita sekarang itu sudah optimal atau seperti apa kalau dari kacamata kesehatan? Kalau dari kita lihat sih, dari kita flashback ya ke masa pre-krisis, saat pandemi COVID-19 ini terdengar di Indonesia, mungkin pemerintah itu kurang cukup tanggap ya untuk menanggapinya. Jadi pemerintah masih menyampaikan kalau misalnya santai aja gitu, nggak usah terlalu panik, benar adanya santai aja, enjoy trend, tidak usah terlalu panik, tapi harus dengan persiapan juga untuk menghadapi fase prakrisis ini. Kemudian sekarang kan kita masuk ke fase krisis. Ya betul sekali. Ya. Kalau dari fase krisis ini pemerintah udah mulai membatasi pergerakan masyarakat seperti penerapan PSBB, penggunaan masker, dengan mencuci tangan, protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah. Oke. Berarti tadi kalau misalnya kita boleh ulas ulang ya, berarti pemerintah itu mungkin awalnya tidak cukup tanggap di fase pre-krisis ya. Seperti tadi mungkin ada pernyataan yang kurang berkesan lah, kurang berkenan untuk fase pre-krisis tersebut. Tapi kita lihat lagi bahwa pemerintah akhirnya cukup tanggap ya di fase krisis ini. Seperti tadi sudah ada penerapan PSBB, protokol juga kesehatan, ataupun tadi 3M ya yang sudah kita kenal pada saat pandemi COVID-19. Oke. Tapi sebetulnya saya tuh masih penasaran ya, bagaimana tadinya komunikasi krisis yang sudah dijelaskan oleh Kak Casna dan juga tindakan pemerintah yang sudah dijelaskan oleh Kak Utin itu disampaikan melalui komunikasi krisis. Apakah komunikasi krisis yang baik ya sudah dilakukan oleh pemerintah? Mungkin Kak Casna atau Kak Utin nantinya bisa menjelaskan bagaimana komunikasi krisis itu seharusnya, atau mungkin ada pandangan lain dari karakteristik sebenarnya komunikasi krisis yang baik dan benar itu harus seperti apa? Mungkin boleh dari Kak Casna dulu. Oke, mungkin kalau misalnya boleh bingung, tadi kan mungkin boleh disingkat dulu ya pertanyaannya tadi kan, bagaimana komunikasi krisis yang baik itu sebenarnya ya. Nah, komunikasi krisis yang baik itu sebenarnya kalau misalnya boleh kita lihat dari sisi komunikasi ya, mungkin aku mau sampaikan dari dua poin utama. Yang pertama itu adalah adanya empati, dan yang kedua itu adanya respect. Nah, untuk poin empati ini kan berkaitan dengan hati ya. Empati itu berkaitan dengan hati, maka bagaimana caranya agar komunikasi krisis ya dari pemerintah ini bisa sampai ke publik, bagaimana penanggulangan terkait pandemi COVID ini bisa sampai ke publik. Nah, tapi masalahnya, pemerintah ini kalau misalnya kita lihat saat ini, pemerintah ini masih belum bisa secara menyeluruh ya, menghadirkan rasa empati itu di hadapan publik. Jadi pemerintah ini kalau misalnya boleh saya kasih contoh ya, pemerintah itu terlalu banyak menggunakan kata kami. Misalnya pemerintah ketika sedang mengadakan konferensi terhadap para wartawan, terhadap media gitu ya, pemerintah selalu menggunakan kata-kata kami sudah melakukan ini, kami membuat kebijakan ini, kami sudah mengupayakan ini, dan mereka tuh terkadang lupa gitu untuk menggunakan kata kita. Nah, contohnya sebenarnya gak ada masalah yang menggunakan kata kami gitu, kami sudah melakukan upaya ini, kami sudah membuat kebijakan ini, tapi akan lebih baik ketika pemerintah itu mengajak masyarakat dengan menggunakan kata kita ya, misalnya marilah kita sukseskan kebijakan yang sudah kita buat sama-sama ya, supaya pandemi ini juga bisa kita atasi bersama-sama seperti itu. Jadi yang selanjutnya itu ada poin respect, jadi adanya respect. Nah, untuk respect ini kan berkaitan erat dengan seberapa tinggi gitu keyakinan masyarakat terhadap apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Jadi mereka tuh
bagaimana mereka itu bisa menghormati segala yang ada tanpa harus memikirkan hal yang lain. Nah tapi untuk yang satu ini tuh mungkin agak sulit ya, karena memang kan yang dirasakan masyarakat di realitanya gitu ya, ketika adanya pandemi itu kan pasti masyarakat masih punya rasa takut, rasa cemas untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari gitu di tengah pandemi. Nah ini juga jadi poin penting pemerintah, bagaimana pemerintah bisa membuat masyarakat yakin gitu. Jadi masyarakat itu tidak merasa takut berlebihan, tidak merasa cemas berlebihan gitu. Jadi ini harus diterapkan dalam berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Oke, seperti itu. Oke, kita sudah mendengar ya 2 poin utama dari yang Kak Cesta sebutkan tadi. Yang pertama yaitu empati dari pemerintah kepada masyarakat, dan juga yang terakhir adalah respect supaya masyarakat ini semakin yakin ketika menjalankan hidupnya di era pandemi COVID-19. Nah, sekarang kita dengar pendapat dari Kak Utin selaku pengamat dari bidang kesehatan. Boleh Kak Utin? Jika dari Kak Kasna tadi udah meng-highlight 2 ya. Betul. Kalau dari kesehatan mungkin saya akan meng-highlight 3. Oke. Yaitu up to date atau update, terus apa adanya, yang ketiga instruktif. Oke. Up to date atau update ini pemerintah bisa ngasih informasi yang benar tentang korban, terus jumlah orang yang sakit. Jadi biar masyarakat itu tahu gitu. Jadi sekarang ini kita keadaannya adalah masa krisis. Kemudian masuk ke apa adanya, dari informasi-informasi tadi harus disampaikan dengan apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga masyarakat dan pemerintah itu memiliki rasa saling percaya. Kemudian kita masuk ke instruktif, di mana pemerintah itu harus menyajikan solusi di dalam masa krisis ini. Salah satunya yang diterapkan pemerintah adalah mengistilahkan sebuah krisis ini untuk mempunyai kebiasaan baru seperti istilah new normal. Jadi masyarakat melakukan kebiasaan baru di tengah situasi COVID-19 yang sekarang ini dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Oke, baik, seperti itu teman-teman ya. Tadi kita, kalau misalnya kita boleh rangkum ya, berarti sudah ada 5 poin nih. Yang pertama yaitu update, juga apa adanya, instruktif tentunya ya. Dan yang kedua ini adalah poin paling penting, yaitu empati dan juga respect. Nah, karena sudah kita dengar ya dari para pengamat bahwa komunikasi krisis di era pandemi COVID-19 harus seperti itu, kita doakan aja ke depannya semoga pemerintah nantinya bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Utin dan juga Kak Casna tadi. Karena kalau misalnya kita mengetahui ya, ke depan ini akan semakin banyak varian dari pandemi COVID-19. Akan semakin banyak varian dari pandemi COVID-19. Tapi semoga aja kita berdoa pandemi ini akan cepat berlalu seperti itu. Pandemi ini kan belum selesai, terus tadi kakak sempat nyinggung tentang varian. Emang ada variannya ya?